Halo, ketemu lagi dengan saya Nika Sutini. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pemenuhan personal hygiene. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan diri atau dikenal juga dengan istilah personal hygiene merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesehatan karena tubuh yang sehat meminimalkan risiko seseorang terjangkit suatu penyakit. Nah, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kurangnya pemenuhan personal hygiene. Nah, sehingga kebutuhan akan kebersihan diri atau personal hygiene ini diperlukan baik oleh individu yang sehat agar tidak menjadi sakit maupun individu yang sakit agar tidak mengalami penyakit lainnya terkait dengan pemenuhan personal hygiene yang buruk. Nah, untuk memahami konsep kebersihan diri atau personal hygiene, mari kita awali dari definisi apa sih yang dimaksud dengan personal hygiene. Nah, personal hygiene adalah segala upaya yang dilakukan oleh individu untuk memelihara kebersihan tubuh, baik dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi bisa dibayangkan itu personal hygiene meliputi apa saja. Nah, apa jenisnya? Ya, mari kita bahas pada slide berikutnya. Ya, namun dalam pemenuhan kebutuhan personal izin, setiap individu itu akan berbeda-beda karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan personal hygiene setiap orang. Hal ini harus dipahami oleh petugas kesehatan karena tidak bisa kita bandingkan atau kita samakan kebutuhan personal hygiene setiap pasien. Nah, dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene, mari kita bahas satu persatu, diawali dari budaya. Nah, budaya itu erat kaitannya dengan keyakinan, kemudian kebiasaan setiap individu dalam suatu tempat. Nah, kalau kita kaitkan dengan personal hygiene, berarti budaya ini sangat berpengaruh terhadap pemenuhan personal hygiene seseorang. Ya, misalnya contoh, orang-orang di wilayah Asia adalah orang-orang yang benar-benar memiliki budaya atau keyakinan bahwa personal hygiene dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus dipenuhi sebaik mungkin setiap hari. Misalnya seperti budaya kita di Indonesia itu mandi minimal ya dilakukan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Misalnya menggosok gigi juga wajib dilakukan minimal 2 kali dalam sehari. Begitu juga mencuci rambut, kemudian pemenuhan personal hygiene yang lain seperti misalnya mengganti pakaian dan lain sebagainya. Nah, sedangkan beberapa individu yang berasal dari negara Barat, seperti misalnya Eropa, mereka memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda dalam pemenuhan personal hygiene. Misalnya di mana mereka memiliki kebiasaan hanya mandi cukup 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu, bukan 1 kali dalam sehari. Nah, hal ini dianggap wajar bagi mereka, ya, tidak merupakan keadaan yang abnormal, sehingga perlu mendapatkan penata laksanaan. Nah, dalam memberikan asuhan perawatan ini, petugas kesehatan yang tidak bisa memaksakan bahwa selama perawatan harus memenuhi kebutuhan personal hygiene mandi misalnya setiap hari 2 kali. Nah, ini tentunya akan menimbulkan berbagai penolakan atau masalah. Nah, untuk meminimalkan hal tersebut, tentunya sebagai petugas kesehatan kita wajib melakukan pengkajian awal ya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene sehingga tidak menimbulkan konflik. Dan selanjutnya ya bersama-sama ya dengan pasien maupun keluarganya berdiskusi untuk perencanaan pemenuhan personal hygiene pasien itu sendiri. Nah, selain budaya, sosial ekonomi juga merupakan faktor yang sering mempengaruhi pemenuhan personal hygiene seseorang. Nah, kemampuan pasien dalam membeli beberapa produk untuk pemenuhan personal hygiene, misalnya seperti sabun, shampoo, kemudian deodoran dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi personal hygiene seseorang. Oke, sehingga ketika kita memberikan
pemenuhan personal hygiene, melakukan praktek pemenuhan personal hygiene, kita wajib dulu mengkaji kebiasaan atau status sosial ekonomi seseorang dalam pemenuhan personal hygiene, sehingga kita tidak bisa memaksa orang yang memiliki atau kemampuan ekonomi yang baik membeli sabun yang lebih mahal, kualitas lebih bagus, ketika melakukan praktik kita memaksa menggunakan sabun yang ada di tempat praktik yang kita lakukan, sehingga pengkajian terhadap sosial ekonomi, kebiasaan penggunaan produk tertentu untuk pemenuhan personal hygiene wajib kita tanya atau kita kaji terlebih dahulu ketika kita akan membantu pemenuhan personal hygiene khususnya di persiapan alat. Selain sosial ekonomi, keluarga atau praktik sosial juga merupakan faktor yang penting mempengaruhi pemenuhan personal hygiene. Praktik sosial di sini seperti wadah keluarga, tumbuh kembang kebiasaan dalam suatu rumah, jumlah orang, kemudian kebiasaan terhadap pemenuhan personal hygiene itu sangat mempengaruhi. Sehingga kalau seandainya ketika kita melakukan praktik pemenuhan personal hygiene ada keluarganya, ya lebih baik kita melakukan diskusi juga dengan keluarga terkait pemenuhan personal hygiene pasien, ya khususnya bagi pasien anak-anak atau pasien dewasa yang mengalami penurunan kesadaran. Selain itu, pendidikan atau pengetahuan juga sangat mempengaruhi pemenuhan personal hygiene seseorang. Orang yang memiliki kebiasaan membaca buku atau orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih terkait dengan personal hygiene, misalnya contohnya adalah orang kesehatan, ya tentunya sangat paham tentang pentingnya pemenuhan personal hygiene. Nah, sehingga ketika kita masuk melakukan praktek pemenuhan personal hygiene kepada pasien yang memiliki pengetahuan yang cukup, kiranya tidak akan menimbulkan suatu permasalahan karena memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pemenuhan personal hygiene. Nah, selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah kebiasaan seseorang. Itu hampir sama penjelasan dengan budaya tadi, bahwa perlu diingat ketika kita melakukan praktek pemenuhan kebutuhan personal hygiene kepada pasien, kita tidak boleh memaksakan kehendak atau menyesuaikan sesuai dengan konsep teori. Jadi banyak faktor budaya, kebiasaan, keyakinan, kepercayaan, dan kondisi-kondisi yang lain yang sangat mempengaruhi pemenuhan personal hygiene, sehingga akan membedakan kebutuhan antara satu pasien dengan pasien yang lain. Nah, selain itu citra tubuh. Citra tubuh itu semacam cara pandang seorang individu terhadap dirinya sendiri. Ada individu yang menganggap bahwa penampilan yang rapi, bersih, nah itu merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam melakukan praktik pemenuhan personal hygiene pada pasien yang memiliki citra tubuh yang baik, ya, tidak menemukan masalah. Tetapi akan menjadi masalah apabila seorang pasien memiliki citra tubuh yang berbeda. Misalnya, oh saya sudah tua, kemudian umur saya sudah menikah, jadi saya tidak perlu memperhatikan penampilan, biarkan rambut saya panjang, kusut, nggak usah diikat dan lain sebagainya. Sehingga dalam kondisi ini petugas kesehatan mampu memposisikan diri ketika memberikan praktik keperawatan. Di samping itu adalah kondisi fisik juga sangat mempengaruhi pemenuhan personal hygiene. Misalnya ke pasien-pasien yang terminal, kanker stadium akhir, kemudian pasien dengan fraktur pada kedua tangan maupun kaki, ya itu sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan personal hygiene. Nah, memperhatikan beberapa faktor yang sudah disampaikan tadi, nah menjadi landasan bagi petugas kesehatan ketika melakukan praktek pemenuhan personal hygiene. Jadi sifatnya tidak boleh memaksa, tapi menyesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri. Nah, setelah kita membahas beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan personal hygiene individu, selanjutnya kita bahas apa sih sebenarnya tujuan perawatan dari
personal hygiene ini ya tentunya sudah dibahas sedikit sebelumnya. Yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan seseorang, mampu memelihara kebersihan diri seseorang, memperbaiki personal hygiene yang kurang, mencegah terjadinya penyakit, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, menciptakan keindahan, dan memberikan rasa nyaman kepada seseorang. Nah, kalau konteksnya di sini pasien, memberikan rasa nyaman kepada pasien, sehingga mampu meningkatkan atau mengoptimalkan tindakan yang diberikan kepada pasien. Nah, apa saja macam-macam personal hygiene? Dari awal saya sampaikan, personal hygiene itu mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi kita mulai dari pemenuhan personal hygiene rambut dan kulit kepala, kemudian personal hygiene wajah meliputi mata, hidung, telinga, kemudian personal hygiene kulit melalui mandi, kemudian personal hygiene kuku, kaki dan kuku tangan, kemudian termasuk personal hygiene genitalia. Jadi perawatan tubuh secara keseluruhan itu termasuk dalam praktik pemenuhan personal hygiene. Nah, tentunya personal hygiene seseorang yang tidak dipenuhi dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai masalah, yaitu dampak. Seperti misalnya dampak fisik maupun dampak psikososial. Dampak fisik yang bisa dialami ya gangguan fisik seperti kerusakan integritas kulit, bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, kemudian gatal, sehingga orang cenderung menggaruk-garuk kulit dan dapat menimbulkan terjadinya kerusakan pada epidermis, dermis, maupun subkutis. Di samping itu juga dapat menimbulkan gangguan membran mukosa mulut, kemudian infeksi baik pada mulut, mata, telinga, gangguan fisik pada kuku, dan dampak fisik yang lainnya. Sedangkan dampak psikososial ya sering menyebabkan pasien mengalami gangguan terhadap kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, kebutuhan terhadap harga dirinya, kurang aktualisasi diri, kurang juga gangguan interaksi sosial dengan lingkungannya. Ya, bagaimana kita mengetahui seseorang mengalami gangguan atau kurang dalam pemenuhan personal hygiene? Ya tentunya bisa kita lihat dari dampak fisik dan dampak psikologis. Secara fisik ya, penampilan dekil, kumal, kemudian tidak rapi, badan bau, kuku panjang, kotor, kadang tubuh dipenuhi penyakit kulit, jamur, borok, dan lain sebagainya, itu adalah tanda fisik yang bisa kita kaji bahwa pasien ini perlu dibantu dalam pemenuhan personal hygiene-nya. Kondisi-kondisi misalnya pasien yang mengalami gangguan konsep diri seperti memiliki citra tubuh yang buruk sampai mengganggu misalnya interaksi sosialnya dengan lingkungan selama perawatan, ya itu juga bisa kita kaji sebagai masalah dari kurangnya pemenuhan personal hygiene pada pasien. Nah, tentunya setelah muncul masalah dari hasil pengkajian, baik dampak fisik maupun dampak psikologis, ya, sebagai petugas kesehatan, tentu kita harus merumuskan suatu masalah kesehatan, kemudian merencanakan implementasi yang bisa kita lakukan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan personal hygiene-nya. Nah, apa saja penata laksanaannya atau implementasinya ya tentunya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, tergantung dari kebutuhan pasien, karena tidak semua pasien harus dibantu pemenuhan personal hygiene-nya. Misalnya seperti pasien pada fraktur kaki tuh, kemudian terpasang gips atau terpasang traksi, ya tentunya personal hygiene rambut harus dibantu. Nah, personal hygiene mandi harus dibantu. Personal hygiene kuku, terutama pada kaki, harus dibantu. Tetapi kalau pemenuhan personal hygiene pada mulut, seperti menggosok gigi, kemudian memotong kuku, pada area tangan, ya tentunya tidak
harus dibantu 100%, tetapi bisa difasilitasi saja dan dengan mengkaji kebutuhan serta kemampuan mandiri pasien melakukan, ya petugas kesehatan hanya memfasilitasi dan memberikan pendampingan serta health education, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika memenuhi personal hygiene tersebut. Oke, jangan sampai ketika kita ingin membantu pasien untuk memenuhi masalah kesehatannya, ya, membantu menyelesaikan masalah kesehatannya, namun karena kesalahan menyebabkan pasien menjadi ketergantungan. Nah, seperti contohnya yang tadi, ya pasiennya fraktur di kaki, tangan masih baik-baik saja, ya kita kaji tingkat kemampuannya terlebih dahulu, sebatas mana dia mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, secara optimal, sehingga tidak dibantu terus, mestinya dia bisa, dan ketika pulang jadinya ketergantungan. Oke, hal apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita memenuhi kebutuhan personal hygiene rambut? Yang pasti, pertama, pastikan bahwa cuci rambut 1-2 kali seminggu. Nah, tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan, diperhatikan juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, dari budayanya, kah, kepercayaannya, kah, keyakinan, dan lain sebagainya. Terus, kemampuan dari sosial ekonomi ini, kemampuan menggunakan shampoo yang cocok, jangan sampai menimbulkan iritasi pada kulit pasien dan lain sebagainya. Terus potong rambut agar terlihat rapi bila diperlukan. Nah, hati-hati pada individu tertentu yang memiliki keyakinan bahwa selama sakit bagian tubuh tidak boleh dipotong, apakah itu rambut, kuku, ya itu perlu kita kaji juga dan perlu kita hargai terkait dengan keyakinan budaya. Nah, tidak harus dipotong, mungkin perlu dibersihkan, dirapikan cukup dengan misalnya kalau pada rambutnya panjang, harus dijalin sehingga tampak bersih dan rapi. Kemudian gunakan sisir yang bergigi besar untuk merapikan rambut keriting dan olesi rambut dengan minyak. Ya, jangan sampai ketika kita memenuhi kebutuhan personal hygiene pasien memberikan rasa yang tidak nyaman dengan sisir yang giginya lebih rapat, ya tentunya ketika kita menyisir rambut pasien menyebabkan pasien merasa sakit dan tidak nyaman. Jangan gunakan sisir yang bergigi tajam karena bisa melukai kulit kepala. Jadi ketika kulit kepala luka, ya menjadi media bagi mikroorganisme yang patogen masuk ke dalam, ya tentunya dapat menimbulkan munculnya penyakit yang baru. Selanjutnya, ketika memenuhi personal hygiene rambut, boleh dilakukan pijat-pijat kulit kepala pada saat mencuci rambut, kecuali ada kontraindikasi. Ya. Pertama, untuk merangsang pertumbuhan rambut. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah kepala sehingga memberikan rasa nyaman kepada pasien. Kemudian berikutnya pada jenis rambut ikal, keriting, kemudian rambut yang panjang, ya diintrusikan sisirnya mulai dari bagian ujung ke pangkal dengan pelan-pelan dan hati-hati. Begitu juga pada rambut yang pendek, lakukan hal yang sebaliknya ketika menyisir dari bagian pangkal ke bagian ujung dan hati-hati. Bagi rambut yang panjang, ya diskusi dengan pasien dan keluarga, sebaiknya dijalin, dibagi rambut menjadi 2, kanan dan kiri. Ya, sehingga ketika istirahat pasien merasa nyaman. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan dalam melakukan praktek pemenuhan personal hygiene, baik rambut, kulit, kemudian kuku dan lain sebagainya, ya wajib kita harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi, kemudian minta persetujuan informed consent atau diskusilah dengan pasien dan keluarga sehingga tidak menimbulkan konflik. Selanjutnya kita bahas apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan praktik personal hygiene mata. Jadi usaplah kotoran mata dari sudut mata bagian dalam ke sudut mata bagian luar. Kemudian saat mengusap mata, gunakanlah kain yang bersih dan lembut. Lindungi mata dari kemasukan debu dan kotoran. Nah, bisa juga menggunakan kapas mata. Kemudian bila menggunakan kacamata, ya sebaiknya digunakan saja biar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman kepada pasien. Nah, tapi kalau memang harus dibuka yang tidak mengganggu pasien dan tidak menimbulkan risiko injury di pasien, ya dipersilahkan.
Personal hygiene hidung, apa yang perlu diperhatikan? Yang pasti jaga agar lubang hidung tidak kemasukan air atau benda asing. Nah, sewaktu mengeluarkan debu dari lubang hidung, hembuskan secara perlahan dengan membiarkan lubang hidung tetap terbuka. Nah, kita pastikan bahwa lubang hidung pasien itu terjaga kelembabannya. Selanjutnya personal hygiene gigi dan mulut. Ya, pertama kaji kemampuan memenuhi kebutuhan kebersihan gigi dan mulut. Kalau pada dua ekstremitas atas tidak masalah, pasiennya mampu, ya kita tinggal memfasilitasi alat-alat yang dibutuhkan dengan mendekatkan alat-alat. Kemudian memberikan health education, bagaimana proses melakukan personal hygiene atau menggosok gigi yang benar. Nah, kan ini tidak berlaku bagi pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Kemudian menyikat gigi sesudah makan dan khususnya sebelum tidur, menyikat gigi dari atas ke bawah dan seterusnya, memakai sikat gigi yang berbulu banyak, halus, lembut, dan kecil, termasuk juga pasta gigi. Pemenuhan personal hygiene telinga. Bila ada kotoran yang menyumat telinga, ya keluarkan secara perlahan menggunakan cotton bud. Nah, bila tidak bisa dilakukan secara manual menggunakan cotton bud, ingat konsul dengan dokter untuk melakukan irigasi telinga. Nah, jangan menggunakan alat yang tajam untuk membersihkan telinga karena dapat merusak gendang telinga dan dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Selanjutnya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan petugas kesehatan ketika memenuhi kebutuhan personal hygiene kulit? Pasti mandi minimal 2 kali sehari setelah beraktivitas. Tapi ingat, seperti yang dijelaskan dari awal, harus dikaji juga kebiasaan, budaya, keyakinan, dan lain-lainnya di pasien. Gunakan sabun yang tidak bersifat iritatif. Ya, sesuaiin dengan kebiasaan penggunaan sabun oleh pasien itu sendiri. Jangan gunakan sabun mandi untuk wajah, kecuali memang pasien memiliki atau membawa sabun khusus untuk wajahnya. Menyabuni seluruh tubuh, terutama darah lipatan kulit, misalnya selak jari, ketiak, dan belakang telinga itu wajib dilakukan, tetapi harus dibilas dengan baik dan dikeringkan, kemudian dijaga kelembabannya sehingga tidak menimbulkan iritasi. Selanjutnya, hal penting apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan praktek personal hygiene kuku dan kaki? Kuku, jari, tangan dapat dipotong dengan pengikir atau memotong dalam bentuk oval, bujur, atau mengikuti bentuk jari. Jangan memotong kuku terlalu pendek karena bisa melukai selaput kulit dan kulit di sekitar kuku, sehingga menjadi media yang baik bagi mikroorganisme melakukan invasi atau masuk sampai menimbulkan terjadinya infeksi. Jangan membersihkan kotoran di balik kuku dengan benda tajam sebab akan merusak jaringan di bawah kuku. Potong kuku seminggu sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Khusus untuk jari kaki, sebaiknya kuku dipotong segera setelah mandi atau direndam dengan air hangat terlebih dahulu agar kuku menjadi lebih mudah dan lunak dan mudah dipotong. Jangan menggigit kuku karena merusak bagian kuku. Nah, selanjutnya personal hygiene genitalia. Nah, ini merupakan praktik pemenuhan personal hygiene yang paling sensitif, ya, sehingga sebelum melakukan ini kita benar-benar melakukan pengkajian dulu kepada pasien, apakah ini harus dilakukan, apakah bisa dilakukan oleh pasien dan keluarganya sendiri, gitu. Sehingga diskusi awal informed consent itu sangat penting. Pada wanita, perawatan perineum dan area genitalia eksternal dilakukan pada saat memandikan. Jadi minimal lakukan 2 kali sehari. Kalau pasien tidak mau dibantu oleh petugas kesehatan, yang minimal health education kita berikan kepada pasien dan keluarganya sehingga bisa melakukan secara mandiri. Kemudian pada pria, perawatan dilakukan 2 kali sehari pada saat mandi. Pada pria terutama yang belum disirkumsisi karena adanya kulit pada penis yang menyebabkan urin mudah terkumpul di sekitar gland penis yang lama, kelamaan dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti kanker penis. Sehingga personal hygiene genitalia ini sangat penting diperhatikan. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep pemenuhan personal hygiene secara umum. Ini adalah beberapa referensi buku yang bisa digunakan sebagai bahan bacaan untuk memahami lebih jauh tentang konsep pemenuhan personal hygiene seseorang. Oke, dipersilahkan untuk mencari referensi yang lain sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami bagaimana pelaksanaan atau implementasi pemenuhan kebutuhan personal hygiene dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, silakan disimak melalui video pembelajaran praktik mencuci rambut, praktik memandikan, praktik memotong kuku yang saya share pada video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, pada akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.